kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Shalom saudara, berjumpa lagi di Today's Sermon hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 6 ayat yang ke-44. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudara-saudara, Today's Sermon hari ini temanya yang penting buahnya. Saya akan membuka dengan suatu cerita. Seorang pendeta di sebuah desa, saudara-saudara, mengunjungi jemaatnya di ladang jagungnya. Pendeta itu takjub memuji pohon-pohon jagung jemaatnya ini yang begitu kelihatan subur walaupun belum berbuah. Namun saudara-saudara, mendengar pujian itu, jemaat ini berkata kepada pendetanya. Dia katakan, belum tentu Pak, pohon-pohon itu memang terlihat subur, namun yang penting kan buahnya. Singkat cerita saudara-saudara, seminggu kemudian di desa itu pun mengadakan yang namanya KKR. Ratusan orang takjub mendengar khotbah hamba Tuhan yang mereka undang. Pada saat itu mereka mengundang seorang pembicara datang ke desa itu. Dan selesai KKR, saudara-saudara, pendeta ini menghampiri pengkhotbah itu dan dia berkata kepada pengkhotbah itu, khotbahnya yang luar biasa. Namun saudara-saudara, jemaat yang mendengar itu berkata lagi kepada sang pendeta ini. Dia berkata, iya khotbahnya luar biasa Pak, tapi yang penting kan buahnya. Saudara-saudara, apakah semua orang itu hatinya mau menerima firman, bertumbuh dan berbuah atau tidak? Untuk menjelaskan tentang mengenal pohon dan dari buahnya, Yesus sebenarnya sudah membukakannya dengan perumpamaan tentang seorang buta menuntun orang buta. Yesus pernah menyebut bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata menilai segala sesuatu, apa yang kita lihat dan bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi hati dan seluruh hidup kita. Ingat saudara-saudara, mata menilai segala sesuatu. Apa yang kita lihat dan bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi hati dan seluruh hidup kita. Jika mata kita benar, maka bisa dikatakan hati kita pun benar. Jika hati benar, maka tindakan yang keluar adalah kebenaran, saudara-saudara. Ingat, dikatakan jika hati kita benar, maka tindakannya pun adalah kebenaran. Karena itu saudara-saudara, jika seorang tidak menunjukkan buah-buah kebenaran dalam tindakannya sehari-hari,
maka kita bisa simpulkan seperti apakah hati seseorang tersebut. Saudara-saudara, kesimpulannya, jika kita ingin menghasilkan buah-buah yang baik, tentulah diawali dengan menanam pohon yang berkualitas baik. Ingat saudara-saudara, jika kita ingin menghasilkan buah-buah yang baik, tentulah diawali dengan menanam pohon yang berkualitas baik. Membangun hati yang benar, maka buah-buah yang dihasilkan adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran, saudara-saudara. Jika Yesus benar-benar bertata dan firman-Nya memimpin hati kita, maka Ia pasti memimpin tindakan kita kepada kebenaran. Nyatalah bahwa buah-buah harus dimulai dari pohonnya, yaitu hati kita. Ingat saudara-saudara, bahwa buah harus dimulai dari pohonnya, yaitu hati kita. Jika hati kita benar, kita akan mencerminkan tindakan-tindakan yang menjadi berkat buat orang lain, tindakan-tindakan yang positif dan dapat mempengaruhi hidup orang lain ke arah yang lebih benar. Karena kita percaya bahwa di dalam hati kita ada Kristus yang bertata, ada Kristus yang mengendalikan hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang merupakan kebenaran. Saudara-saudara, buah perbuatan atau tindakan yang kita perlihatkan menunjukkan siapakah yang sesungguhnya bertata dan memimpin hati kita. Saya ulangi saudara-saudara, buah perbuatan atau tindakan yang kita perlihatkan menunjukkan siapa yang sesungguhnya bertata dan memimpin hati kita. Saat ini kita melakukan kebenaran, melakukan tindakan yang berdampak positif buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Percaya bahwa itu adalah pekerjaan Allah, itu adalah yang dikerjakan Allah dalam hati kita. Karena Allah yang selalu memampukan kita untuk melakukan hal tersebut. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang melakukan aktivitas. Biarlah Tuhan memberkati mereka, pekerjaan, studi, apapun mereka lakukan. Percaya Tuhan menuntun mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.